Assalamualaikum. Halo, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas sel volta. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu sel volta? Kalau belum tahu, mari kita bahas bersama. Memasuki babak pertama, yaitu definisi dari sel volta. Sel volta adalah reaksi kimia yang bisa menghasilkan arus listrik. Reaksi kimianya adalah redoks. Karena terdapat reduksi dan oksidasi. Nanti kalian akan tahu di mana tempatnya itu. Nah, tempat terjadinya reaksi ini adalah disebut namanya elektroda. Elektroda terbagi menjadi dua, yaitu ada katoda sebagai kutub positif dan anoda sebagai kutub negatif. Nah, di katoda akan terjadi namanya reaksi reduksi dan anoda akan terjadi namanya reaksi oksidasi. Aku buat ini ya kata-kata biar kalian gampang menghafalnya. Jadi namanya KRAO, katoda, reduksi, anoda, oksidasi. Ya, satu lagi. Untuk memudahkan kalian mencari perbedaan kutubnya, aku juga menulis kata-kata ini. Kepan, katoda positif, anoda negatif. Ingat ya, sekali lagi. KRAO, katoda reduksi, anoda oksidasi. Kepan, katoda positif, anoda negatif. Nah, di sel volta terdapat juga namanya potensial reduksi standar atau potensial arus listrik. Disebutnya dengan simbol ini ya, E0 red, E0 reduksi. Nah, definisinya yaitu potensial listrik hasil dari reduksi reaksi yang diukur pada suhu 25 derajat dengan konsentrasi ion-ionnya 1 molar dan tekanan gasnya 1 atm. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya ya. Nah, di sini ada contoh Cu2 plus 2 elektron menghasilkan Cu dengan E0 reduksinya adalah plus atau positif 0,50 volt. Di sini ada 2H plus 2 elektron menghasilkan H2 dengan E0 reduksinya adalah min 0,2 volt. Yang ketiga ada Zn2 plus 2 elektron menghasilkan Zn dengan E0 reduksinya adalah 0,0 volt. Lalu, untuk menentukan urutan yang paling mudah mengalami reduksi, yaitu Cu2+, terus H+, lalu yang terakhir Zn2+. Kenapa? Karena ini, semakin positif E0 reduksinya, maka akan semakin mudah tereduksi. Tapi bila semakin negatif E0 reduksinya, maka akan semakin mudah teroksidasi. Selanjutnya, yang ketiga, ada potensial sel standar atau E0 sel. Tujuannya ini adalah mendorong elektron untuk mengalir dan dapat dihitung arus listriknya. Sama seperti yang tadi, cuman ini hanya ada perbedaan rumus. E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Ataupun memakai rumus ini pun tidak masalah. E0 sel dikurang E0 reduksi besar dikurang E0 reduksi kecil. Karena oksidasi itu kecil, reduksi itu besar. Oke, yang selanjutnya ada diagram atau notasi sel. Menentukan diagram atau notasi sel sebenarnya cukuplah mudah,
karena dilihat dari anoda dan katodanya saja. Di notasi sel atau diagram, logam pertama-tama akan teroksidasi sehingga melepas ion dan elektron. Melewati jembatan garam, ion dan elektron tersebut akan tereduksi sehingga membentuk logam. Karena di sini terjadinya oksidasi, yang dimana di sel volta sangat identik dengan anoda, dan di sini terjadinya reduksi yang identik dengan katoda. Sehingga ditulis di sini anoda dan katoda. Kak, sebenarnya ini apaan sih? Oh, ini tulisan agar kalian mudah mengingatnya saja. Kalau jika kalian belum paham betul dengan konsep yang saya berikan ini. Terus, ini apa sih, Kak? Ini adalah pengertian dari si ini. Yang garis satu ini namanya batas fasa. Ini batas fasa ya namanya. Terus yang kecil ini fasa yang sama. Nih sini. Karena ini sama-sama logam. Fasanya sama. Lalu yang ke garis 2 ini namanya jembatan garam. Jembatan garam ini berfungsi untuk menetralkan larutan elektrolit di antara kedua ini. Lalu di sini ada yang namanya aliran elektron. Aliran elektron di sel volta akan dimulai dari anoda karena dia berkutub negatif, lalu pergi ke katoda berkutub positif. Kalau kalian tanya di mana terjadinya penebalan logam di sel volta, yang tepat adalah di katoda. Kenapa? Karena ion-ion dari anoda akan berkumpul di katoda ini sendiri karena berkutub positif. Jadi logam sama logam. Nah, yang terakhir ada cara menentukan reaksi. Cara menentukan reaksi nanti mungkin akan jelas jika saya pakaikan contoh soalnya. Tapi untuk saat ini kita lihat dulu saja caranya. Kita lihat saja dulu rumusnya. E sel besar akan tetap, sedangkan E sel kecil akan dibalik. Nanti akan saya praktekkan di contoh soal. Lalu di sini ada contoh soal yang saya temukan di YouTube ya. Saya coba kerjain sendiri. Kita fokus ke yang ini aja yang lebih jelas ini ya, soalnya keburu waktu gitu. Oke. Nah, ini ada sekitar yang dicari yang D-nya, reaksi sel. Nah, karena kita ketahuin ini tuh oksidasi nih reduksi. Terus kita tahu kan kalau oksidasi itu pasti yang kecil. Nah, yang kecil akan berubah. Tadinya kan Cr3 plus 3-amin gini. Dia akan berubah jadi Cr menghasilkan Cr3 plus 3-amin. Begitu pula dengan E selnya. Yang tadinya mula-mulanya negatif akan menjadi positif. Lalu setarakan sampai si elektronnya itu habis dengan dikali 2 dikali 3. Jadi hasilnya kalau buat ditulis lebih awal tuh kita cari yang dari sebelah kiri dulu ya, karena ini kan si reaktan 2Cr turun karena dari hasil dari perkalian ini ya, dikali 2 semua gitu reaksinya, sama ini juga dikali 3 semua. 2Cr turun, 3Na2+ turun, lalu 6 elektron ini sama-sama 6, coret aja nggak diperluin, menghasilkan yang atas dulu 2Cr3+ bawah, terus yang bawah 3Ni, dan inilah namanya reaksi sel. Yang terakhir, ini adalah contoh sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan materi dari saya. Thank you for watching and jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.